Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurah faz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan fil Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aw kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita hormati serta muliakan Bapak KUA Kecamatan Tomok yang alhamdulillah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur beserta staf ahlinya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Tomok, Kepala Desa Kuo yang sempat hadir pada siang hari ini. Begitu juga yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Guru Ustadz Mustamin, Ustadz Haromain. Singkatnya hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah menyaksikan akad nikah daripada Adinda Abdurrahman dan Adinda Ida Nursinta berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sebenarnya ibu-ibu, bapak yang akan mengisi nasihat pernikahan ini adalah langsung Kiai Haji Ahyar Ramdhani, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Gentungan. Karena kedua mempelai ini termasuk alumni daripada Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Gentungan yang semestinya beliau yang mengisi. Namun beliau berangkat ke Makassar tadi malam dalam rangka prosesi wisuda S2 di Makassar, sehingga mengamanahkan ke saya pribadi untuk mewakilinya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dalam keadaan diberikan rahmat, hidayah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya marilah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah ajaranku, sunnahku, ibu-ibu apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku yaitu menikah, maka bukan golongan umatku. Maka inilah di antara ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa nikah itu, ibu-ibu apa? Hifzun nasal, untuk memelihara keturunan-keturunan supaya keturunan kita baik, maka diadakanlah nikah. Maka hadirin rahimani wa iyyakumullah, Adinda Abdurrahman dan Ida Nursinta sebenarnya sudah tahu ilmunya. Beliau berdua ini sudah sekolah di Lombok. Alhamdulillah sudah tahu ilmunya. Cuman pengalamannya yang belum ditahu. Kata bahasanya Pak Haromain, Ustadz Haromain itu eksperimen the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi beliau berdua ini sudah tahu ada ilmunya di dalam berumah tangga, tetapi pengalamannya diawali dari sekarang. Maka hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak rahimani wa iyyakumullah,
Yang pertama, nikah itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Segala sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Maka alhamdulillah pada saat sekarang ini kita saksikan bersama bahwa prosesi nikahnya Ananda Abdurrahman dan Ida Nursinta berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Maka saya sampaikan kepada kedua mempelai, yang namanya pernikahan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian berdua. Maka jaga hubungan itu sebaik-baiknya. Pelihara hubungan itu sebaik-baiknya. Karena ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang berjodoh pasti dia ketemu. Tapi tidak semua yang ketemu pasti jodoh. Ya enggak Ibu? Berapa banyak orang ketemuan tapi tidak jodoh. Tapi kalau sudah jodoh pasti ketemu. Maka yang kedua mempelai ini adalah dia jodoh dan ketemu. Dan diikatkan oleh tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan diikatkan oleh tali pernikahan. Maka pernikahan itu mesti harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin jamaah rahimani wa yakumullah, saya merasa bahagia bercampur dengan haru. Kenapa saya bahagia ibu-ibu bapak? Karena melihat prosesi pernikahan yang luar biasa, diridhoi oleh orang tua, diridhoi oleh guru-gurunya, maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka ibu-ibu bapak, kedua mempelai, di dalam pernikahan itu tentu yang kedua yang saya ingin sampaikan supaya tidak terlalu panjang, yaitu butuh kesabaran. Di dalam membina rumah tangga harus ada kita didasari oleh rasa kesabaran. Karena kalau tidak ada kesabaran tentu tidak akan bertahan lama ibu-ibu bapak. Kenapa kita lihat ibu-ibu bapak sukses, punya anak, anaknya bisa sekolah, itu semua didasari oleh kesabaran. Biasanya ibu-ibu itu sering sekali ngomel. Istri itu sering sekali marah-marah sama suaminya. Maka ada sebuah cerita ibu-ibu. Dulu di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada orang yang mau mengadu permasalahannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia datanglah ke rumahnya. Ini permasalahan yang dialami oleh seorang ini. Dia dimarahi terus sama istrinya, diomelin terus sama istrinya. Nah itu dia mau mengadu kepada Umar bin Khattab. Maka sampailah di depan rumahnya Umar bin Khattab. Didengarlah di dalam rumah Umar bin Khattab itu apa? Didengar istrinya Umar bin Khattab sedang memarahinya. Istrinya Umar bin Khattab yang terkenal ganas, tapi dimarahi oleh istrinya. Umar diam saja, tidak berani berkutik. Padahal orang kafir semua ditantang oleh Umar bin Khattab, tapi istrinya tidak bisa ditantang. Tidak jadi orang yang mengadu ini, tidak jadi mengadu ke Umar bin Khattab. Kembali dia, oh ternyata Umar bin Khattab juga dimarahi sama istrinya. Pas keluar Umar bin Khattab dari rumahnya, dilihat ada pemuda yang balik, kemudian dipanggil, sini Fulan, sini. Apa yang kau mau adukan? Maka kata pemuda ini, wahai Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya saya mau mengadu, istri saya cerewet sekali. Istri saya marah-marah, pulang marah, ada duit marah, tidak ada duit marah. Itulah yang mau diadukan kepada Umar bin Khattab. Maka apa kata Umar bin Khattab berpesan pada pemuda ini? Wajar perempuan itu marah karena capek. Nah itu ibu-ibu, tapi jangan pulang dari sini habis suami dimarahi semua. Itu katanya Pak Ustaz tadi, bukan. Tapi kalau mampu kita bersabar sebagai istri, maka itulah surga yang ada di dalam diri kita.
Maka ibu-ibu apa pesan Umar bin Khattab? Wajar istri itu marah karena terlalu banyak yang dia kerjakan. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, pokoknya semuanya yang dilakukan oleh istri, maka wajarlah marah. Untung dia marah ke suami. Kalau dia marah ke orang lain kan parah. Maka saudara Abdurrahman, hampir semua perempuan itu begitu, ketika dia capek maka dia lampiaskan kepada suaminya. Maka tugasnya Abdurrahman yaitu bersabar. Karena tatkala rumah tangga didasari dengan kesabaran, maka cita-citanya itu akan tercapai. Apa yang dia cita-citakan maka akan tercapai karena didasari oleh kesabaran. Man zafara zufiro. Siapa yang bersabar maka dia akan beruntung, menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwasanya di dalam membina rumah tangga itu ada peran orang yang di belakang kita. Di dalam membina rumah tangga itu ada peran orang yang sangat luar biasa di belakang kita. Siapakah itu? Yang doanya menembus 7 lapis langit. Siapakah itu? 3 perempuan yang menembus 7 lapis langit. Siapakah? Yang pertama adalah ibu. Ketika kita ada masalah, maka mintalah solusi kepada ibu kita. Ketika kita ada masalah perekonomian lagi turun, mintalah doa kepada ibu kita. Karena ibu kita itu doanya seperti doa Nabi kepada umatnya, mustajab. Dan ini adalah pengalaman saya pribadi, Ustaz Abdurrahman. Ya. Makanya saya sampaikan tadi, ilmunya sudah ada ke Ustaz Abdurrahman, tetapi pengalamannya belum. Saya ilmunya insya Allah ada, pengalamannya juga ada. Mohon maaf Pak Kawal. Ya. Nah itu, makanya saya sampaikan, saya ini bercerita ke Adinda Ustaz Abdurrahman. Ketika ada masalah maka mintalah doa kepada orang tua, terutama ibu kita. Karena doa ibu kita itulah yang menjadikan kita sampai saat sekarang ini. Kita sukses sampai saat sekarang ini tidak lepas daripada doa kedua orang tua, khususnya ibu kita. Yang kedua, yaitu perempuan yang berperan di dalam diri kita, yaitu doanya anak perempuan kepada ayahnya. Doa anak perempuan kita kepada ayahnya itu sangatlah berperan di dalam menjalin hubungan rumah tangga maupun di dalam di dalam mencari kesuksesan. Maka Ustaz Abdurrahman, kalian berdua insya Allah akan dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu semua tidak lepas daripada doa kedua orang tua. Karena orang tua tatkala saat sekarang ini ibu abaukum salasun. Orang tua kalian itu ada 3. Yang pertama man waladaka. Siapa yang melahirkanmu itulah orang tuamu. Maka mintalah doanya kepada dia. Yang kedua yaitu man zawwajaka, orang yang menikahkanmu. Ustaz Abdurrahman, bapak daripada Ida Nursinta, ini adalah bapak daripada Ustaz Abdurrahman. Jangan dibedakan. Bapak mertua dengan bapak kandung kita itu sama. Maka kita harus menghargainya, berbakti kepada keduanya. Karena coba, kapan pernah Ida Nursinta diasuh sama Ustaz Abdurrahman sejak kecil? Kan enggak. Yang ditemukan sama Ustaz Abdurrahman apa? Langsung besar. Maka itu siapa yang berperan di sana? Yaitu orang tuanya. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua, baik orang tua maupun mertua. Karena itu sama levelnya. Kemudian yang terakhir, yaitu siapa orang tua kita? Man allamaka fahuwa abdul. Yaitu orang yang mengajari kita. Guru kita, itu adalah orang tua kita. Maka ketika kita berguru ilmu agama, dia adalah orang tua kita dunia dan akhirat. Maka mintalah doa di dalam menjalani keluarga, di dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Maka yang terakhir yang saya sampaikan adalah yang berperan di dalam kehidupan kita, menjadi kita suami yang sukses, yaitu tidak lepas dari doa istri. Ibu-ibu pernah doakan suaminya? Pernah enggak?
doakan, karena doa istri itu mustajab. Ya, mustajab itu apa? Cepat dikabulkan. Doakan Ustaz Abdurrahman Ida Nursinta. Apapun cita-citanya didoakan. Karena doa istri itu tulus mendoakan suaminya, itulah yang menyebabkan dia menjadi sukses. Maka ibu-ibu kita sebagai istri, ibu-ibu sebagai istri, jangan pernah lupakan doakan suami kita. Supaya apa? Supaya cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas kita sampaikan kepada suami kita, melainkan kita doakan dan kita berbakti kepadanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya makhluk boleh ada yang disujud, maka yang pantas bersujud itu adalah seorang istri kepada suaminya. Artinya apa? Berbakti kepada suami. Maka hadirin hadirat rahimani wa yakumullah, cukup sekian mungkin nasihat yang saya bawakan dari gantungan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diingat. Makanya sering saya menyampaikan nasihat itu saya kasih poin pertama, poin kedua, poin ketiga supaya cepat diingat. Karena kalau tidak begitu nanti pas ditanya lupa. Maka ibu-ibu hadirin jamaah rahimani wa yakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita doakan sebentar ini, kita doakan kedua mempelai, mudah-mudahan dia menjadi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu anna wa ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik li arusain, Allahumma barik li arusain, Allahumma barik li arusain waj'alahum wa a'tahum ibnan salihan wa banatan salihatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga acara prosesi pernikahan pada siang hari ini sehat. Bagi kedua masih saya ditanda. Enggak ditanda. Enggak, masih ingat. Masih ingat. Ya, Pak. Saya selaku MC yang bawakan saya ayam dulu keuntungan. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.